belakang, guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pegawai pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Maksud dan tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang ketiga, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di SD Negeri Pembina Salakan, Kecamatan Tinanggung adalah sebagai berikut. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 9 tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari secara klasikal sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2023 di Auditorium Sidapore Salakan, Kecamatan Tinanggung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bab 2, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Yang pertama, tema pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sampai 2026. Yang kedua, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Yang ketiga, tantangan pengembangan pelayanan pendidikan. Lanjut. Kemudian bab 3 yaitu pengenalan jabatan. Pengenalan jabatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 6 Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 terdiri yang pertama jabatan administrasi, yang kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Kemudian course harus nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama berorientasi, yang kedua yaitu akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Akuntabel yang kedua, maaf. Kemudian bab 4 yaitu pengenalan manajemen kinerja organisasi. Perbedaan PNS dan P3K. Pertama, PNS dan P3K dari status kepegawaian. Kedua, PNS dan P3K berdasarkan hak. PNS dan P3K dari segi manajemen. PNS dan P3K dari segi masa kerja. Kemudian PNS dan P3K berdasarkan proses seleksi. 2, fungsi dan tugas.
Kemudian 3, perbedaan hak PNS dan P3K. Lanjut, di sini ada rencana kerja P3K. Sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, sudah kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana kerja P3K guru agama untuk siswa SD Negeri Pembina Salakan selama 5 tahun ke depan sebagai berikut. Tahun pertama yaitu tahun 2023, pengenalan materi dasar. Pada tahun pertama, fokus pada memperkenalkan siswa pada materi dasar agama yang relevan dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwa di dalam pembelajaran agama Islam itu bukan hanya kita fokus pada akademi pembelajaran, tetapi kita memperkokoh memperkokoh akhlak ibadah, sehingga kita dapat bisa memfokus pada peserta didik. Kemudian pembentukan kepribadian, menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Jadi di sini kita melihat bahwa karakter siswa itu sesuai dengan pemahaman, minat, bakat pada peserta didik. Kemudian pada tahun 2024 atau tahun yang kedua, pemahaman yang lebih mendalami materi ajar agama dan lebih mendalam sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi ada kaitannya dari tahun pertama dengan tahun kedua. Kemudian keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan siswa bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tahun yang ketiga yaitu tahun 2025, kegiatan keagamaan ekstrakurikuler, menggalakkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan ekstrakurikuler seperti kelompok doa, pengajian, atau kegiatan sosial yang berbasis agama. Jadi di sini tahun ketiga ini, karena dari tahun pertama, kedua, dan ketiga itu ada kaitannya, jadi mengadakan kelompok pengajian secara individu ataupun per kelompok, baik pembacaan surat-surat pendek, membaca, menghafal, ataupun tilawah, mengadakan pengajian dengan menghafal surat-surat pendek, kemudian mengaji. Kalau ada yang masih membaca Iqra, kita laksanakan yang membaca Iqra. Kalau yang membaca Al-Quran, kita melaksanakan pengajian yang Al-Quran besar. Kemudian pendidikan karakter, melanjutkan pembentukan karakter dengan fokus pada etika, moral, dan nilai-nilai keagamaan. Kemudian tahun keempat yaitu tahun 2026, pendalaman pemahaman keagamaan, meningkatkan pemahaman siswa tentang ajaran dan sejarah agama yang mereka pelajari. Kemudian yang proyek sosial keagamaan, mengajarkan siswa tentang pentingnya pelayanan sosial dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial keagamaan. Tahun kelima yaitu tahun 2027, persiapan untuk masa depan, membantu siswa merencanakan masa depan mereka dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan etika. Kemudian pengembangan keterampilan, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk melayani komunitas mereka atau berkontribusi pada penyebaran nilai-nilai keagamaan. Kemudian penilaian dan evaluasi, melakukan evaluasi akhir tahun terhadap kemajuan siswa dan memberikan umpan balik serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Kemudian perencanaan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang agama, nilai-nilai keagamaan, dan bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mempromosikan pengembangan karakter yang kuat, kepribadian yang baik, dan pelayanan sosial yang positif dalam komunitas. Bab 5, kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang pertama, isu strategi 2024. Yang kedua, prioritas pembangunan tahun 2024. Kemudian bab 6 yaitu ceramah. Nilai dasar ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keempat, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang keenam, mengutamakan pemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedelapan, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 9, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 10, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem sistem karir. Bab 7 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya SD Negeri Pembina Salakan dan bangsa Indonesia pada umumnya. B. Saran, diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya kelak. Sekian, terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.